Baik, selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari Jurusan Sistem Informasi dari kelas 5D KPB akan mempresentasikan untuk mata kuliah Manajemen Layanan IT. Oke, next. Dan saya akan memperkenalkan anggotanya. Ada saya, Dan Andrian, Jeki Francisco, Kelvin Tolimanda, dan Sarah Mington. Oke, next. Baik, pertama-tama latar belakang. Rumah makan bernama Teras CC berdiri pada tahun 2020, namun seiring berjalannya waktu, Teras CC terlihat kurangnya pembeli. Oleh karena itu, lebih baik Teras CC memanfaatkan platform media Instagram sebagai media promosi yang berbasis digital atau teknologi informasi supaya dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas. Karena lokasi rumah makan tersebut di dalam rumah kompleks yang mungkin agak kurang diketahui oleh masyarakat lainnya. Ketika memanfaatkan Instagram sebagai media promosi, dapat juga sebagai media informasi tentang rumah makan tersebut, seperti jam operasi, promo, dan menu apa saja yang disajikan. Tapi juga memanfaatkan aplikasi Grab, yaitu GrabFood, untuk lebih memperluas jangkauan masyarakat secara kota, karena jangkauan antar makanan saat ini hanya sebatas kompleks rumah saja. Oke, next. Identitas perusahaan. Yang pertama itu nama usahanya pasti tercc. Yang kedua, jenis usaha, rumah makanan khas Indonesia, lebih spesifiknya makanan khas Nusantara. Dan ketiga, tanggal berdiri di tanggal 25 September 2020. Dan keempat, pendirinya itu adalah tanda saya Rini. Dan kelima, alamat di Jalan Kota Mas, Komplek Perumahan Taman Kota Blok D5, nomor 11. Oke, next. Dan deskripsi usahanya itu Teras CC merupakan sebuah UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khusus menjual makanan khas Indonesia, ayam geprek, ayam kriuk, ikan kemangi, dan makanan khas Indonesia lainnya. Namun belakang ini UMKM tersebut telah menampilkan menu baru bernama tahu cabai garam. Oke, next. Oke, metodologi yang digunakan itu metode observasi yang diamati di bulan November yang berlokasi di Taman Kota Mas. Di toko Teras CC dipantau selama 1 bulan. Toko ini menggunakan WhatsApp sebagai tempat pesan makan dan tentunya tidak efektif karena saat pengiriman juga tidak menggunakan aplikasi Grab, menggunakan fitur GrabFood untuk mengirim makanan ke pembelinya. Dan saat ini menggunakan Grab Express, penjual pengantar sendiri ke pembeli. Karena layanan pengantaran makanan menggunakan GrabFood merupakan solusi tepat dalam penanganan pengantaran makanan dengan jangkauan pelanggan yang mampu di satu kota Batam ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jeki. Oke, untuk implementasi atau layanan IT pertama yang kami implementasikan di Teras CC ini merupakan sebuah platform Instagram dengan bisa menampilkan informasi-informasi UMKM sebagai media promosi, informasi. Namun ketika pengguna Instagram telah melihat akun atau promosi dari UMKM tersebut, maka akan terjadi komunikasi dari pihak pengguna ke pemilik UMKM tersebut. Maka pemilik harus memberikan balasan dengan jawaban yang jelas. Dan dapat seperti dilihat pada gambar screenshot ini dapat dilihat bahwa ada Instagramnya Teras CC dan di sini ada beberapa konten-konten digital atau informasi yang disajikan di UMKM Teras CC. Untuk layanan IT atau implementasi yang kedua yang kami lakukan yaitu memanfaatkan aplikasi GrabFood yang biasa sudah dikenal ya oleh masyarakat Batam secara luas yang dibawa oleh Grab. Di mana kami telah mendaftarkan rumah makan Teras CC sebagai mitra GrabFood. Maka pemesan dari GrabFood datang, dengan itu pihak rumah makan akan menerima pesanan dan melakukan proses pemesanan tersebut hingga driver Grab siap mengantar ke pembeli setelah transaksi bisa melewati OVO, tunai, atau yang lainnya. Untuk pengelolaan layanan IT UMKM Teras CC berdasarkan 5 prinsip COVID. Yang pertama yaitu prinsip pertama yaitu meeting stakeholder need, yaitu merencanakan mendapatkan dukungan untuk menciptakan nilai-nilai bisnis dalam penerapan IT dalam UMKM Teras CC supaya implementasi layanan GrabFood, perbaikan layanan IT, dan jaminan dapat memenuhi kebutuhan stakeholder untuk mencapai tujuan yang spesifik. Seperti tujuan UMKM yaitu Enterprise Goal, tujuan penerapan layanan IT yaitu IT Related Goal, dan tujuan apa yang diinginkan dicapai yaitu Enable Goal dengan mempertimbangkan seluruh stakeholder dalam pengambilan keputusan pada manfaat riset
maupun risiko. Kemudian yang kedua yaitu covering enterprise end-to-end, yaitu merencanakan sistem tata kelola UMKM terkait layanan internal maupun eksternal dari bidang IT maupun aset lain dalam UMKM yang saling integrasi dalam pengelolaannya dari sudut pandang UMKM dengan mempertimbangkan entitas dari UMKM yang saling mempengaruhi. Kemudian yang ketiga yaitu applying a single integrated framework, yaitu merencanakan penerapan panduan pada seluruh layanan IT, aktivitas IT pada UMKM TRCC supaya memenuhi syarat-syarat ISO 2701 mengenai Security Information System dan memberikan panduan penggunaan cara-cara untuk melakukan pemesanan makanan atau minuman di TRCC. Dan kedepannya panduannya akan dipublikasikan ke Instagram UMKM TRCC. Kemudian yang keempat yaitu enabling a holistic approach, yaitu merencanakan seluruh komponen atau struktur yang berhubungan dengan penerapan kelolaan IT saling mempengaruhi satu sama lain dari pihak UMKM maupun mahasiswa UIB yang melakukan implementasi di UMKM tersebut dan maupun dari pihak Grab. Kemudian yaitu terdapat separating governance from management, merencanakan bisa membedakan yang mana governance, yang mana manajemen, supaya anggaran yang dikeluarkan untuk penerapan layanan IT tidak melebihi keuntungan atau penghasilan dari UMKM tersebut yang saling mengendalikan dan mengawasi antara pihak UMKM dengan mahasiswa UIB yang melakukan implementasi di UMKM tersebut. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Giant. Baiklah, untuk penerapan layanan IT menggunakan ITIL selanjutnya adalah servis strategi, di mana layanan ini membantu UMKM TRCC dengan menciptakan keselarasan antara strategi TI dan bisnis untuk meningkatkan dan mengembangkan layanan sepanjang waktu sebagai aset strategis. Proses yang terlibat pada inti ini adalah service portfolio management dan strategi generation. Selanjutnya adalah service design. Layanan ini menyediakan praktek terbaik dalam perancangan layanan dan proses TI. Proses yang terlibat pada inti ini adalah IT Service Continuity Management, Availability Management, Information Security Management. Selanjutnya adalah Service Transition. Layanan memberikan gambaran bagaimana UMKM TRCC dapat mengantarkan layanan terbaik untuk diperlakukan oleh pengguna dan mengatur transisi dari layanan terbaru. Layanan modifikasi dari proses TI dapat juga diartikan sebagai jembatan antara service design dengan service operation. Proses yang terlibat pada inti ini adalah service asset and configuration management, service validation, evaluation, knowledge management. Selanjutnya adalah service operation. Layanan menyediakan metodologi dari pengantaran yang efektif ke konsistenan tingkat layanan pada pengguna. Proses yang terlibat pada inti ini adalah event management, incident management, problem management, dan request fulfillment. Next. Oke, selanjutnya adalah continual service improvement, di mana di sini ada penggunaan PDCA. Layanan menawarkan praktek terbaik untuk mengantisipasi kebutuhan end user dan membuat perubahan layanan yang sesuai sepanjang waktu. Proses yang terlibat pada inti ini adalah service improvement, reporting management, measurement management. Selanjutnya untuk PDCA akan dijelaskan oleh Kelvianto. Baik, selanjutnya 1. Plan. Tahap awal dilakukan identifikasi permasalahan dari UMKM TRCC. Pada tanggal 8 November, dari masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa satu-satunya masalah terbesar yang ada di UMKM tersebut adalah kurangnya penggunaan teknologi untuk promosi dan belum membuka toko online. Yang kedua, do. 1. Kami memesan salah satu produk di Yang selanjutnya, do. Memesan salah satu produk di UMKM tersebut. Pada tahap ini terjadi sedikit keraguan terhadap makanan atau minuman yang disediakan oleh UMKM tersebut saat mengidentifikasikannya. Maka kami mencoba memesan salah satu produk yang tersedia di sana, dan ternyata tidak ada masalah sama sekali. Yang kedua, menanyakan hal terkait sosial media kepada pemilik UMKM. Pada tahap ini terjadi wawancara terhadap pemilik UMKM tersebut, di mana diberikan pertanyaan terkait dengan sosial media, Gojek, dan Grab. Pemilik UMKM tersebut pun mengerti sedikit tentang hal tersebut, namun masih tidak pandai dalam proses pendaftaran.
Yang ketiga, cek. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap informasi yang terkumpul. Mengenai UMKM Teras CC, indikator kebersihannya antara lain, 1. Pemilik UMKM Teras CC masih mengerti sedikit tentang teknologi IT. 2. Tidak ada masalah atau kendala lebih dalam produk yang dijual oleh UMKM tersebut. Yang keempat, pembuatan akun bisnis Instagram. Pada tahap ini dilakukan pembuatan akun bisnis di Instagram untuk memposting hal-hal lebih lanjut tentang UMKM Teras CC. Yang kedua, pendaftaran Grab. Pada tahap ini dilakukan pembuatan akun Grab untuk pendaftaran UMKM Teras CC agar UMKM tersebut bisa diakses lewat online. Penggunaan standar ISO 27001. Untuk pertanyaan mengenai klausul, pertanyaan pertama, apakah telah ditetapkan prosedur untuk melakukan pengelolaan risiko? Jawabannya sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko. Kedua, bagaimana metode untuk melakukan pengelolaan risiko? Melakukan wawancara serta observasi terhadap owner. Selanjutnya, apa saja kriteria dalam melakukan penilaian risiko? Tidak ada tolak ukur dari penjualan makanan. Apa saja kriteria penerimaan risiko? Desain yang dibuatkan tidak sesuai ekspektasi dengan owner. Apakah sudah dilakukan identifikasi risk owner? Jawabannya sudah. Selanjutnya, apakah telah ditetapkan rencana RTP untuk setiap risiko yang dinyatakan? Sudah menetapkan rencana RTP. Apakah telah dilakukan persetujuan oleh risk owner untuk setiap RTP yang ditetapkan dan bagaimana prosesnya? Sudah melalui wawancara. Apakah untuk masing-masing RTP telah ditetapkan target waktu serta peran penanggung jawab untuk pelaksanaan rencana penanganan yang ditetapkan? Iya, ada target waktu dan penanggung jawab pelaksanaan adalah keseluruhan anggota kelompok kami. Selanjutnya untuk pertanyaan aneks, apakah organisasi telah memiliki kebijakan terkait keamanan informasi? Sudah, keamanan informasi diberikan untuk pembuatan akun Grab serta akun bisnis Instagram. Informasi ini bersifat rahasia. Bagaimana bentuk kebijakan tersebut? Berbentuk informal atau persetujuan secara lisan. Apakah kebijakan sudah ditetapkan secara formal? Belum. Apakah kebijakan sudah dipublikasikan kepada pegawai dan yang relevan? Sudah. Bagaimana ketentuan mengenai peninjauan keamanan informasi tersebut? Informasi bersifat rahasia, hanya pihak yang relevan yang mengetahuinya. Apakah sudah dilakukan review secara berkala? Sudah, di setiap proses di reviewnya. Baik, untuk kesimpulannya, IT Service Management atau manajemen layanan teknologi informasi adalah layanan yang memanfaatkan teknologi dan berpusat pada perspektif konsumen terhadap bisnis perusahaan. Kami menerapkan layanan manajemen teknologi informasi terhadap salah satu UMKM kuliner di Batam, Teras CC, dengan menggunakan sosial media Instagram sebagai media informasi dan promosi, dan juga aplikasi GrabFood untuk menjangkau target yang lebih luas dalam pemesanan. Dengan adanya penerapan dengan media digital ini tentunya lebih efektif dan efisien, serta memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan cara konvensional. Sekian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Terima kasih.